Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi semua teman-teman dan juga sensei yang menonton video ini. Kami dari Hyoka kelompok 6 dengan anggota Arda Nerswari, saya sendiri Afi Putri, Adventina Silvia, dan Dewi Safitri di sini akan menjelaskan mengenai analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis empiris, indeks kesukaran, daya beda, distraktor, validitas, dan reliabilitas. Analisis kualitatif. Analisis kualitas butir soal secara kualitatif pada prinsipnya dilaksanakan berdasarkan kaidah penulisan soal, tes tertulis, perbuatan, dan sikap. Aspek yang diperhatikan di dalam penelaahan secara kualitatif ini adalah setiap soal ditelaah dari segi materi, konstruksi, bahasa atau budaya, dan kunci jawaban atau pedoman penskorannya. Beberapa teknik yang digunakan untuk menganalisis kualitas butir soal secara kualitatif adalah teknik moderator dan teknik panel. Teknik moderator merupakan teknik berdiskusi yang di dalamnya terdapat satu orang sebagai penengah. Berdasarkan teknik ini, setiap butir soal didiskusikan secara bersama-sama dengan beberapa ahli seperti pendidik yang mengajar, ahli penilaian, ahli bahasa, berlatar belakang psikologi. Kelebihan dari teknik ini adalah teknik ini sangat baik karena setiap butir soal dilihat secara bersama-sama berdasarkan kaidah penulisannya. Di samping itu, para penelaah dipersilahkan mengomentari atau memperbaiki berdasarkan ilmu yang dimilikinya. Kekurangan dari teknik ini adalah teknik ini memerlukan waktu yang lama untuk berdiskusi setiap satu butir soal. Teknik panel. Teknik panel merupakan suatu teknik menelaah butir soal berdasarkan kaidah penulisan butir soal, yaitu ditelaah dari segi materi, konstruksi, bahasa atau budaya, kebenaran kunci jawaban atau pedoman penskorannya yang dilakukan oleh beberapa penelaah. Analisis materi dimaksudkan sebagai penelaahan yang berkaitan dengan substansi keilmuan yang ditanyakan dalam soal serta tingkat kemampuan yang sesuai dengan soal. Analisis konstruksi dimaksudkan sebagai penelaahan yang umumnya berkaitan dengan teknik penulisan soal. Analisis bahasa dimaksudkan sebagai penelaahan soal yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebelum menganalisis kualitas butir soal, pendidik harus memperhatikan kaidah penulisan butir soal terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan butir soal yang berkualitas dan layak untuk diujikan kepada peserta didik. Untuk itu, sangat penting bagi pendidik dalam menguasai dan memahami kaidah-kaidah penulisan butir soal tes. Kaidah penulisan butir soal yang menjadi pedoman dalam menganalisis kualitas butir soal secara kualitatif adalah sebagai berikut, yaitu materi, konstruksi, dan bahasa atau budaya. Pada poin materi, yang pertama, soal harus sesuai dengan indikator. Artinya, soal harus menyatakan perilaku dan materi yang hendak diukur sesuai dengan rumusan indikator dalam kisi-kisi. Indikator dalam kisi-kisi merupakan pedoman dalam merumuskan soal yang dikehendaki. Kegiatan perumusan indikator soal merupakan bagian dari penyusunan kisi-kisi. Untuk merumuskan indikator dengan tepat, pendidik harus memperhatikan materi yang akan diujikan, indikator pembelajaran, kompetensi dasar, dan standar kompetensi. Kemudian pengecoh harus berfungsi. Dan yang terakhir, setiap soal harus mempunyai satu kunci jawaban yang benar. Artinya, satu soal hanya mempunyai satu kunci jawaban. Poin kedua, konstruksi. Yang pertama, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Kemampuan atau materi yang hendak diukur atau ditanyakan harus jelas, tidak menimbulkan pengertian atau penafsiran yang berbeda dari yang dimaksud penulis.
Setiap butir soal hanya mengandung satu persoalan atau gagasan. Yang kedua, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Apabila terdapat rumusan atau pernyataan yang sebetulnya tidak diperlukan, maka rumusan atau pernyataan itu dihilangkan saja. Yang ketiga, pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Pada pokok soal, jangan sampai terdapat kata, kelompok kata, atau ungkapan yang dapat memberikan petunjuk ke arah jawaban yang benar. Yang keempat, pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Pada pokok soal, jangan sampai terdapat dua kata atau lebih yang mengandung arti negatif. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahan penafsiran peserta didik terhadap arti pernyataan yang dimaksud. Yang kelima, pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Semua pilihan jawaban harus berasal dari materi yang sama, seperti yang ditanyakan oleh pokok soal. Penulisannya harus setara, dan semua pilihan jawaban harus berfungsi. Selanjutnya, panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Kaidah ini diperlukan karena adanya kecenderungan peserta didik memilih jawaban yang paling panjang karena seringkali jawaban yang paling panjang itu lebih lengkap dan merupakan kunci jawaban. Kemudian, pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. Dengan adanya pilihan jawaban seperti ini, maka secara materi pilihan jawaban berkurang satu karena pernyataan itu bukan berupa materi yang ditanyakan dan pernyataan itu menjadi tidak homogen. Selanjutnya, pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka atau kronologis. Pilihan jawaban yang berbentuk angka harus disusun dari nilai angka yang paling kecil berurutan sampai nilai angka yang paling besar dan sebaliknya. Demikian juga pilihan jawaban yang menunjukkan waktu harus disusun secara kronologis. Penyusunan secara unit dimaksudkan untuk memudahkan peserta didik melihat pilihan jawaban. Kemudian, gambar, grafik, tabel, diagram, wacana, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Kemudian, rumusan pokok soal tidak menggunakan ungkapan atau kata yang bermakna tidak pasti seperti sebaiknya, umumnya, kadang-kadang. Yang terakhir, butir soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Ketergantungan pada soal sebelumnya menyebabkan peserta didik yang tidak dapat menjawab benar soal pertama tidak akan dapat menjawab benar soal berikutnya. Poin ketiga, yaitu bahasa atau budaya. Yang pertama, setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia dalam penulisan soal diantaranya meliputi pemakaian kalimat, unsur subjek, unsur predikat, anak kalimat, pemakaian kata, pilihan kata, penulisan kata, pemakaian ejaan, penulisan huruf, dan penggunaan tanda baca. Bahasa yang digunakan harus komunikatif, sehingga pernyataan mudah dimengerti oleh peserta didik. Yang terakhir, pilihan jawaban jangan yang mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Letakkan kata atau frase pada pokok soal. Menurut Jemari, dalam menelaah kualitas butir soal dapat dilakukan oleh teman sejawat yang sebidang dan memiliki pengetahuan tentang pembuatan tes yang baik. Caranya adalah beberapa penelaah diberikan butir soal yang akan ditelaah, format penelaahan, dan pedoman penilaian atau penelaahan. Para penelaah dipersilahkan memperbaiki langsung pada teks soal dan memberikan komentarnya serta memberikan nilai pada setiap butir soalnya yang kriterianya adalah baik, diperbaiki, atau diganti. Bahan-bahan penunjang analisis butir soal secara kualitatif adalah kisi-kisi pembuatan soal, kurikulum acuan yang digunakan, buku sumber, kamus bahasa Indonesia,
dan pedoman analisis kualitas butir soal objektif maupun subjektif. Analisis kuantitatif. Teknik analisis kualitas butir soal secara kuantitatif dikenal juga dengan istilah analisis empirik. Analisis ini dilaksanakan dengan mengukur beberapa kriteria kualitas soal. Di antaranya adalah tingkat kesukaran, daya beda, efektivitas pengecoh atau fungsi distraktor, validitas, dan reliabilitas. Poin selanjutnya adalah analisis empiris, yaitu indeks kesukaran, daya beda, distraktor, validitas, dan reliabilitas. Teknik analisis kualitas butir soal secara kuantitatif dikenal juga dengan istilah analisis empirik. Analisis ini dilaksanakan dengan mengukur beberapa kriteria kualitas soal, yaitu indeks kesukaran, daya beda, distraktor, validitas, dan reliabilitas. Yang pertama akan dijelaskan yaitu tingkat kesukaran. Menurut Crocker dan Algina, tingkat kesukaran dapat didefinisikan sebagai proporsi siswa peserta tes yang menjawab benar. Bermutu atau tidaknya butir-butir item tes hasil belajar pertama-tama dapat diketahui dari derajat kesukaran atau taraf kesulitan yang dimiliki oleh masing-masing butir item tersebut. Butir-butir item tes hasil belajar dapat dinyatakan sebagai butir-butir item yang baik apabila butir-butir tersebut tidak terlalu sukar dan tidak pula terlalu mudah. Dengan kata lain, derajat kesukaran itu adalah sedang atau cukup. Tingkat kesukaran butir soal memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan bagi pendidik dan kegunaan bagi pengujian dan pengajaran. Berikut kegunaan bagi pendidik adalah yang pertama, sebagai pengenalan konsep terhadap pembelajaran ulang dan memberi masukan kepada peserta didik tentang hasil belajar mereka. Kemudian memperoleh informasi tentang penekanan kurikulum atau mengamati butir soal yang bias. Kemudian kegunaannya bagi pengujian dan pengajaran yaitu yang pertama, pengenalan konsep yang diperlukan untuk diajarkan ulang. Lalu tanda-tanda terhadap kelebihan dan kelemahan pada kurikulum sekolah. Kemudian memberi masukan kepada peserta didik. Lalu sebagai tanda-tanda kemungkinan adanya butir soal yang bias, dan untuk merakit tes yang memiliki ketepatan daya soal. Kriteria yang berikutnya yaitu daya beda. Daya beda atau daya pembeda adalah kemampuan butir soal tes hasil belajar untuk membedakan siswa yang mempunyai kemampuan tinggi dan rendah. Daya beda berhubungan dengan derajat kemampuan butir membedakan dengan baik perilaku pengambilan tes dalam tes yang dikembangkan. Daya pembeda harus diusahakan positif dan setinggi mungkin. Hal ini karena semakin tinggi koefisien daya beda suatu butir soal, semakin mampu butir soal tersebut membedakan antara peserta didik yang menguasai kompetensi dengan peserta didik yang kurang menguasai kompetensi. Daya pembeda dapat diketahui dengan melihat besar kecilnya angka indeks diskriminasi item. Angka indeks diskriminasi item adalah sebuah angka atau bilangan yang menunjukkan besar kecilnya daya discriminatory power yang dimiliki oleh sebuah item. Discriminatory power pada dasarnya dihitung atas dasar pembagian peserta ujian ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok atas, the higher group, yang tergolong pandai, dan kelompok bawah, the lower group, yaitu kelompok peserta ujian yang tidak mampu. Perhitungan daya pembeda dibedakan antara kelompok kecil dan kelompok besar. Kelompok kecil merupakan kelompok yang terdiri kurang dari 100 orang. Sebaliknya, kelompok besar adalah kelompok yang terdiri lebih dari 100 orang. Untuk kelompok kecil, seluruh kelompok peserta ujian dibagi dua sama besar, yaitu 50% kelompok atas atau disebut JA dan kelompok bawah atau disebut JB. Seluruh peserta ujian dideretkan mulai dari skor teratas sampai terbawah, lalu dibagi dua. Kemudian untuk kelompok besar, mengingat biaya dan waktu untuk menganalisis, maka untuk kelompok besar biasanya hanya diambil kedua kutubnya saja, yaitu 27% skor teratas sebagai kelompok atas atau disebut JA, dan 27 skor terbawah sebagai kelompok bawah atau disebut JB. Yang selanjutnya adalah distraktor. Analisis butir juga dilakukan dengan memperhatikan pengecoh atau distraktor.
pengecoh, atau yang juga dikenal dengan istilah penyesat atau penggoda, merupakan pilihan jawaban yang bukan merupakan kunci jawaban ataupun jawaban yang benar. Pilihan biasanya berjumlah 3 atau 5 buah, dan dari kemungkinan-kemungkinan jawaban yang terpasang pada setiap bulir soal, salah satunya adalah jawaban benar, sedangkan sisanya merupakan jawaban yang salah. Bisa dilihat pada gambar, A, B, C, D, E merupakan alternatif pilihan, dan dari kelima pilihan tersebut, hanya ada satu jawaban yang benar, sisanya merupakan distraktor atau pengecoh. Tujuan utama dari pemasangan distraktor pada setiap bulir soal itu adalah agar dari sekian banyak siswa yang mengikuti tes hasil belajar, ada yang tertarik untuk memilih jawaban tersebut, sebab mereka menyangka bahwa distraktor yang mereka pilih itu merupakan jawaban yang benar. Jadi mereka terkecoh menganggap bahwa distraktor yang terpasang pada soal itu sebagai kunci jawaban, padahal bukan. Distraktor baru dapat dikatakan telah dapat menjalankan fungsinya dengan baik apabila distraktor tersebut memiliki daya rangsang atau daya tarik sedemikian rupa sehingga siswa merasa bimbang dan ragu-ragu. Sehingga pada akhirnya mereka terkecoh untuk memilih distraktor sebagai jawaban betul, sebab mereka mengira jawaban tersebut sebagai kunci jawaban yang betul, padahal bukan. Butir soal yang baik, pengecohnya akan dipilih secara merata oleh peserta didik yang menjawab salah. Sebaliknya, butir soal yang kurang baik, pengecohnya akan dipilih secara tidak merata. Jika semua peserta didik menjawab benar pada butir soal tertentu atau sesuai kunci jawaban, maka indeks pengecoh atau IP sama dengan 0, yang berarti soal tersebut jelek. Dengan demikian, pengecoh tidak berfungsi. Menganalisis fungsi distraktor sering dikenal dengan istilah lain, yaitu menganalisis pola penyebaran jawaban item. Adapun yang dimaksud dengan pola jawaban item adalah suatu pola yang dapat menggambarkan bagaimana siswa menentukan pilihan jawaban terhadap kemungkinan-kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan pada setiap bulir item. Baik, selanjutnya adalah validitas. Validitas atau kesahihan berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Dengan kata lain, validitas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan sejauh mana tes telah mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas berhubungan dengan kemampuan untuk mengukur secara tepat sesuatu yang diinginkan untuk diukur. Jenis validitas. Yang pertama ada validitas isi atau content validity, yaitu validitas yang ditilik dari segi isi tes itu sendiri sebagai alat pengukur hasil belajar, yaitu sejauh mana tes hasil belajar sebagai alat pengukur hasil belajar peserta didik. Isinya telah dapat mewakili secara representatif terhadap keseluruhan materi atau bahan pelajaran yang seharusnya diujikan. Selanjutnya yaitu validitas konstruksi atau construct validity adalah validitas yang ditilik dari segi susunan, kerangka, atau rekaannya. Berikutnya adalah validitas ramalan atau predictive validity adalah suatu kondisi yang menunjukkan seberapa jauhkah sebuah tes dapat secara tepat menunjukkan kemampuannya untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa mendatang. Yang terakhir ada validitas bandingan adalah kemampuan sebuah tes dalam kurun waktu yang sama dengan secara tepat telah mampu menunjukkan adanya hubungan searah antara tes pertama dengan tes berikutnya. Validitas bandingan juga dikenal dengan istilah validitas sama saat, validitas pengalaman, atau validitas pada sekarang. Berikut ini adalah tabel kesimpulan perbandingan jenis validitas. Jenis validitas. Yang pertama adalah validitas isi meliputi validitas tampang dan validitas logis. Estimasinya melalui pengujian isi tes dengan analisis rasional, butir tes nampak sesuai dengan variabel, lalu item mencerminkan aspek dari variabel.
Analisisnya menggunakan konsistensi internal, biasanya dipakai teknik korelasi. Keterangannya kebutuhan praktis, variabel dibatasi secara jelas, tegas, dan konkret. Selanjutnya, validitas konstruk, estimasi melalui konstruk teori atau latent variable melalui indikatornya, observed variable. Analisisnya menggunakan struktur equation model. Yang terakhir ada validitas berkorelasi yang ada validitas prediktif dan validitas konkuren. Estimasinya melalui korelasi dengan suatu kriterium, dengan kriterium performansi subjek mendatang, dengan kriterium atau tes lain pada waktu yang sama. Analisisnya menggunakan teknik korelasi product moment. Keterangannya penting untuk prediksi. Yang terakhir adalah reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability, berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Menurut Suharsini Arikunto, pengertian reliabilitas tes berhubungan dengan masalah ketepatan hasil tes. Didukung dengan pendapat Zainal Arifin bahwa reliabilitas merupakan tingkat atau derajat konsistensi dari suatu alat pengukur atau instrumen. Berikut ada 3 mekanisme memeriksa reliabilitas. Yang pertama yaitu teknik tes retest, yaitu pengetesan 2 kali dengan menggunakan suatu tes yang sama pada waktu yang berbeda. Yang kedua ada internal consistency atau teknik belah 2, yaitu satu tes diberikan sekali pada sekelompok subjek yang setara pada saat yang sama. Yang terakhir adalah bentuk ekuivalen, yaitu menggunakan 2 tes yang setara kemudian diberikan kepada responden dalam waktu yang bersamaan. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.